Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi good student, how are you today? I hope you are in a good condition. Good student, hari ini kita akan belajar apa sih? Ya, hari ini, today we will study about procedure text. Nah, apa sih yang akan kita pelajari di dalam prosedur teks nanti? Ada apa aja? Yang pertama yaitu the first is definition, dan sudah itu akan ada contohnya example, and then purpose tujuannya, yaitu setelah itu ada generic structure dan language feature-nya. Nah, oke. Nanti kita akan mengetahui apa sih definisi dari procedure text. Procedure text, a text that explain how to do or make something step by step. Teks yang menjelaskan yaitu bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu step by step. Nah, kata kuncinya dalam prosedur teks ini adalah step by step. Nah, ini contoh dari prosedur teks. Di sini kalian bisa melihat ada langkah-langkahnya step by step. 1, 2, 3, 4, 5, first, second, third, fourth, and 5. Di sini ada langkah-langkahnya. Ini biasanya kita temukan dalam recipe, yaitu dalam langkah-langkahnya ini sudah pasti adalah text procedure. Contoh yang kedua yaitu how to make pancakes. Dari judulnya aja kita sudah tahu bahwa ini adalah prosedur teks. Ada bahannya, ada langkah-langkahnya lagi, ada langkahnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, it is a procedure text. Nah, ini ada jenis prosedur teks yang kedua, yaitu adalah manual. Manual jadi ini how to do yang tadi. Walaupun tidak ada ingredientnya, ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya ini. Ada first, second, third, next, after that. Ini ada langkah-langkahnya, ini berarti namanya adalah prosedur teks. Ingat, walaupun tidak ada ingredientnya, tapi ada langkah-langkahnya, ada step by step-nya ya. Remember that. Nah, sekarang kita ke purpose-nya. Ke purpose dari text procedure, yaitu yang pertama adalah to tell, explain how to make bla bla bla. Nah, biasanya ini ada di resep atau di resep makanan. Biasanya how to make, biasanya ada dalam resep makanan. Yang kedua adalah to make people know how to do something properly. Ini biasanya di manual tadi, yaitu biasanya apa yang kalian lihat tadi ada di petunjuk melakukan sesuatu yang tadi seperti contohnya seperti washing machine tadi ya. Terus yang ketiga yaitu to explain how to use dan to give guidance in using certain appliances. Nah, sekarang kita ke generic structure-nya dan ada language feature-nya. Kita nanti akan belajar, we will study about generic structure and language feature-nya in procedure text. Ini dalam teks how to make fried rice, ini kita akan tahu generic structure-nya dan language feature-nya. Susunan dan ciri-ciri dalam prosedur teks itu ya. Yang pertama itu adalah ada how to make fried rice, ini masuk ke goal-nya. Goal. Terus di ingredientnya ini ada materialnya.
terus ada di stepnya ini, di step ini masuk juga di step. Jadi generic structure itu ada goal, material, dan step. Itu untuk generic structure dalam prosedur teks. Nah, kalau language feature-nya itu ada apa? Di sini ada kata firstly, ada kata then, next, after that. Ini namanya adalah temporal conjunction, yaitu urutannya. Terus selain ada temporal conjunction, yaitu ada imperative sentence. Apa sih imperative sentence? Ya, ini ada kata had, at, ada lagi kata at. Ini adalah kalimat yang diawali dengan verb one, yaitu hampir sama dengan kalimat perintah. Cuma ini ada di depan kalimat itu. Jadinya ini yang namanya imperative sentence. Nah, ini ada vocabulary yang biasanya ada dalam text procedure. Ada cut, slice, peel, cook, simmer, steam, boil, stir, dan masih banyak yang lain. Ini biasanya kalian gunakan untuk membuat text procedure atau yang ditemukan dalam text procedure. Nah, kita ke latihan soal ya. Nah, ini number one. What is the purpose of the text? Masih ingat purpose? Purpose itu mesti how to show atau how to make. Jadi pasti jelas dari judulnya aja kita tahu bahwa recipe ini adalah cara membuat sesuatu. Berarti how to make soap. And so the answer is B. Okay, the next number. Cube, the word cube is close is meaning to. What is the meaning of cube? Apa artinya itu? Ini adalah artinya mencincang. Jadi yang hampir sama dengan ABCD, yang hampir sama dengan arti kata ini adalah means. Okay, next number 2. According to the text, when should we and slice mushroom? Menurut teks itu kapan kita harus menambahkan irisan dari jamur? Kita lihat dulu dalam teks ini number 1 kita cari kata add slice mushroom. Nah, and so 3 more minutes. Kita lihat mulai dari A, B, C, D. Kita lihat dulu yang bersama itu yang mana? Yang A or B or C or D. Ya, ini kita kalau sudah mengamati, the answer is B.